Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rizky Pramita. Melalui video ini saya akan menjelaskan cara atau proses pembuatan mading yang menarik. Langkah pertama yaitu dengan menentukan tema. Tema merupakan hal pertama dan paling utama yang harus kamu pikirkan sebelum membuat mading. Dalam menentukan tema, harus menggunakan kreativitas dalam menentukan tema apa yang kira-kira menarik dan lagi tren, sehingga dapat mengundang banyak pembaca. Tips dalam menentukan tema mading, bisa menggunakan tema sesuai dengan waktu atau tanggal hari-hari besar nasional. Penentuan tema ini sangat penting karena akan menjadi dasar dari segala hal yang terkait dengan mading yang akan dibuat. Misalnya saja, ketika kita memilih tema lingkungan hidup, maka semua rubrik atau konsep yang ada di mading haruslah berhubungan dengan lingkungan hidup. Yang kedua, merancang sketsa. Ketika sudah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah merancang mading semenarik mungkin. Bagaimana caranya? Bisa memulainya dengan membuat sketsa atau rancangan tata letak dari berbagai sisi. Setelah itu, buatlah daftar konsep apa saja yang dibutuhkan dalam mading tersebut. Setelah merancang sketsa, ada beberapa rubrik yang dapat kita muat di dalam mading. Di antaranya, logo. Bisa mencantumkan logo di dalam mading yang akan dibuat. Bisa saja logo organisasi atau logo sekolah. Hal ini akan menjadi suatu kebanggaan ketika logo tersebut banyak dilihat oleh orang lain, sehingga akan menumbuhkan semangat dan kreativitas lebih untuk berinovasi menjadi lebih baik ke depannya. Judul. Judul mading dapat dibuat dengan menggunakan nama sekolah atau apapun itu, atau dapat juga membuat judul yang berkaitan dengan tema secara umum. Tips lain, bisa menggunakan singkatan-singkatan unik yang dapat menarik perhatian orang lain untuk membaca mading yang kita buat. Edisi. Yang dimaksud edisi di sini adalah tema. Atau jika isi mading bersifat umum, tanpa mengandung tema khusus, kamu bisa membuat edisi berdasarkan bulan atau bahkan tanggal diterbitkannya. Salam redaksi. Salam redaksi merupakan sambutan atau sapaan dari penyusun kepada pembaca. Misalnya, halo guys, mading kita kali ini bertemakan Hari Pahlawan loh. Isinya apa saja? Penasaran? Pokoknya bikin baper deh. Check this out. Susunan redaksi. Maksudnya susunan redaksi adalah dalam mading yang kamu buat harus mencantumkan nama-nama orang yang telah menyusun mading tersebut. Jadi lebih terlihat profesional. Artikel atau esai. Setiap mading harus memiliki artikel atau esai. Mengapa? Karena ini sebagai penyesuaian atau hal yang harus benar-benar diperhatikan untuk menyusun isi mading. Sebaiknya isi artikel atau esai harus sesuai dengan tema mading yang akan dibuat. Opini. Opini berisi pendapat orang-orang di lingkungan sekolah kamu tentang tema mading yang kamu buat. Misalnya, kamu mengambil tema tentang Hari Pahlawan. Maka bisa mewawancarai teman-teman kamu atau bahkan guru-guru kamu atau dosen
tentang bagaimana cara menghormati jasa seorang pahlawan dalam hidup kita. Berita utama. Berita utama berisi berita yang sedang tren atau yang lagi populer di lingkungan kita. Misalnya, berisi tentang prestasi yang baru saja dicapai atau berita tentang pelantikan pengurus organisasi atau bahkan perlombaan. Materi tambahan. Jika masih terdapat ruang di dalam mading, bisa menambahkan beberapa materi tambahan seperti berikut ini. Tips menarik, info unik, puisi dan pantun, ilustrasi atau karikatur, cerpen, komik singkat, dan bahkan dapat mengisi berupa cerita humor. Pojok mading. Sebaiknya di pojok mading diberi tanggapan atau komentar dari penyusun mengenai isi mading yang telah dibuat. Hiasan. Untuk membuat hiasan mading menjadi lebih menarik, kamu bisa menambahkan beberapa hiasan seperti pita, renda, kancing, biji-bijian, kain perca, kain flanel, atau bahkan hiasan yang terbuat dari koran ataupun bahan bekas lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu proses pembuatan mading itu sendiri. Beberapa langkah yang dapat kita ikuti untuk membuat mading yang menarik, yaitu diantaranya sebagai berikut. Proses ini meliputi pembuatan konsep dan desain mading. Konsep yang dibuat harus menarik, sehingga dapat menarik perhatian orang lain untuk membaca artikel yang ada di dalam mading. Konsep mading haruslah sesuai dengan tema. Selain konsep mading, hal yang harus diperhatikan adalah desain. Desain sangat berperan penting dalam menarik perhatian pembaca. Kalau desain mading sudah terlihat bagus dari kejauhan, tentu saja orang yang melihatnya akan tertarik untuk menghampiri dan membaca isi yang ada di mading tersebut. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mading, yang pertama yaitu triplek atau gabus yang digunakan sebagai dasar atau alas mading. Yang kedua, lem kertas yang digunakan untuk melekatkan kertas di mading. Gunting atau cutter untuk memotong kertas. Kertas karbon atau kertas lipat yang digunakan sebagai hiasan sederhana. Kemudian, hiasan seperti biji-bijian, daun-daunan, rumbai, atau lain-lain yang dapat mempercantik mading. Tips membuat mading. Yang pertama yaitu harus mempersiapkan alas mading. Yang tadi sudah disebutkan ada gabus atau triplek dengan ukuran tertentu atau tergantung selera yang teman-teman inginkan. Yang kedua, lapisi alas tersebut dengan menggunakan kertas manila atau karton. Apabila gabus sudah mempunyai warna, tidak perlu lagi dilapisi kertas. Langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, pasang judul mading dengan huruf yang terbuat dari gabus atau bisa juga dengan menggunakan kertas berwarna yang sudah dipotong-potong membentuk rangkaian kata. Yang keempat, mulailah untuk menempel isi mading dari potongan majalah, koran, ataupun gambar yang sudah dipersiapkan. Jangan lupa, isi mading haruslah menarik seperti yang sudah dijelaskan pada saat merancang sketsa mading. Yang kelima, jika isi mading sudah ditempel dengan baik, hiaslah mading dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan. Di sini, kreativitas harus ditonjolkan. Jika mading telah selesai, dapat dilapisi dengan menggunakan plastik bening
sehingga mading bisa awet dan aman dari tangan-tangan nakal yang suka merusak dekorasi mading. Yang terakhir yaitu ada publikasi. Setelah mading selesai dibuat, langkah terakhir yang harus kamu lakukan adalah penerbitan mading dengan memberitahukan kepada teman-teman di sekolah atau organisasi jika mading yang sudah dibuat telah selesai. Nah, itu tadi tata cara atau proses pembuatan mading yang menarik. Teman-teman sekalian dapat menggunakan video ini sebagai salah satu referensi untuk membuat mading. Sekian video dari saya. Sampai jumpa!